Baik, selamat pagi eh, siswa semuanya. Kali ini kembali kita bertemu di pembelajaran kamar tamu, di mana masih dalam skup dari Housekeeping Department. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita menghadurkan Puja Pangastuti Penganjali Umat. Om Swastiastu. Baik anak-anak semuanya, berbicara masalah housekeeping itu sendiri, mungkin semuanya sudah pada mengenal ataupun pernah mendengar kaitannya di bidang perhotelan. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan membuka ataupun mengulas tuntas tentang housekeeping itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan housekeeping? Jadi apa itu housekeeping? Housekeeping itu sendiri berasal dari kata house yang berarti rumah. Di mana-mana nanti house atau rumah atau wisma, tempat tinggal. Selanjutnya ada kata keep. Keep itu berarti menjaga, ya, memelihara ataupun merawat. Kemudian ada akhiran ing. Jadi di sini ada kata rumah dan ada kata menjaga. Apakah seorang security dapat dikategorikan ataupun dimasukkan ke dalam housekeeping? Karena apa? Karena pada intinya house itu rumah, kemudian keep itu menjaga. Jadi, seorang penjaga rumah atau lebih sering disebut dengan seorang security dapatkah dikategorikan menjadi petugas housekeeping? Ya, tentunya tidak. Karena dalam artian housekeeping itu sendiri, jadi berdasarkan pengertian housekeeping itu sendiri, di mana house berarti rumah atau wisma, kemudian keeping yang berarti menjaga, merawat, ataupun memelihara. Secara menyeluruh, pengertian housekeeping merupakan bahwa housekeeping adalah salah satu bagian yang ada di dalam hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapian, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan seluruh kamar, termasuk area-area umum lain, agar seluruh tamu maupun karyawan dapat merasa nyaman dan aman di dalam hotel. Jadi sudah dipastikan, kegiatan dari housekeeping itu sendiri adalah menjaga, merawat, dan memelihara tentang kerapian, keindahan, serta kebersihan. Berikut juga dengan pemuasan terhadap kebutuhan dari pelanggan, yaitu tamu yang menginap di area hotel itu sendiri. Nah, selanjutnya, pembagian tugas pada housekeeping department. Jadi dalam hal ini, tugas housekeeping tersebut dibagi kembali. Bukan semata-mata nanti hanya seorang ataupun beberapa orang yang menjabat sebagai tenaga housekeeping dapat mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada di hotel. Maka dari itu, untuk mengefisiensi waktu, pembagian tugas pada housekeeping department dibagi kembali dalam skup besar, yaitu 3 skup. Yang pertama ada room section. Room section sendiri merupakan petugas yang menangani kebersihan ataupun kelengkapan dan keindahan serta kenyamanan yang berada di kamar tamu. Kemudian ada public area section. Public area section dari segi kata sudah dapat dipastikan bahwa kata public itu sendiri merupakan berarti umum. Jadi area-area umum yang ada di hotel dikerjakan oleh public area section sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada laundry section. Laundry bertugas menangani kebersihan lena ataupun linen yang merupakan linen-linen dari hotel ataupun pakaian-pakaian tamu yang menginap di hotel itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai room section.
Dari room section sendiri merupakan seorang yang bertugas dalam kegiatannya di hotel sebagai seksi kamar yang dalam tugasnya dapat memberikan suatu pelayanan terhadap kamar, di mana dia ditugaskan untuk memelihara kamar-kamar hotel seperti kebersihan, keindahan, dan kenyamanan tamu selama tamu berada di hotel tersebut. Jadi tamu di dalam hotel ataupun tamu yang menginap di kamar hotel diberikan pelayanan berupa kebersihan serta kenyamanan. Apapun kebutuhan tamu di dalam kamar itu disediakan ataupun dibantu penyediaannya oleh petugas kamar. Oke, selanjutnya dalam room section itu sendiri, petugas yang bertugas sebagai room section itu dibagi lagi menjadi dua kategori, di mana dibedakan atas gender. Yang laki-laki disebut dengan room boy, sedangkan yang perempuan itu disebut dengan roommate. Jadi petugas ini jabatannya sama serta skop kerjanya juga sama. Namun yang membedakan hanya berupa gender, penyebutannya saja. Kita lanjutkan. Selanjutnya pada public area section. Jadi seperti yang telah dibahas sebelumnya, di mana kata public merupakan arti dari kata umum ataupun istilah dari kata umum. Jadi public area section merupakan petugas yang bertugas melakukan pembersihan di area-area umum hotel. Jadi apa saja yang merupakan area umum hotel seperti halnya nanti ada koridor, restoran, kemudian swimming pool, ada lobby, parking area, children playground, dan lain sebagainya. Jadi apapun area yang berkategori umum dapat dilalui oleh banyak orang, dibersihkan ataupun nanti dirawat oleh petugas public area atau public area section. Jadi keseluruhan area yang ada di hotel hendaknya dapat memberikan sebuah kepuasan bagi tamu yang menginap di dalamnya. Maka dari itu, petugas-petugas yang mengkhususkan diri pada suatu area harus dapat serta-merta bertanggung jawab pada apa yang memang telah menjadi mandat dan tugas yang telah diberikan oleh atasan kepada dirinya. Oke, dilanjutkan. Public area itu sendiri ataupun public area section itu sendiri, petugasnya kembali lagi dikategorikan berdasarkan gender, sama halnya dengan room section. Jadi yang laki-laki ataupun yang perempuan itu dibedakan penyebutannya. Namun dalam hal tugas pengerjaan di suatu hotel itu sama. Di mana yang laki-laki itu sering disebut dengan houseman, sedangkan yang perempuan itu disebut dengan housemaid. Itu di petugas public area. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke section penanganan terhadap kebersihan pakaian tamu atau sering disebut dengan laundry section. Jadi pada laundry section ini sendiri ataupun tugas yang diemban oleh laundry section sendiri adalah bertugas dalam kategori pembersihan ataupun pencucian terhadap linen ataupun pakaian tamu. Baik itu dari dalam hotel ataupun nanti kain-kain yang ada di dalam hotel ataupun pakaian-pakaian dari tamu menginap. Jadi petugas laundry ini bertugas nantiasa membersihkan linen-linen ataupun pakaian. Oke, selanjutnya adalah mengenai petugas laundry section. Jadi dalam kaitannya di proses pembersihan pakaian ataupun linen yang ada di hotel, laundry membagi tugasnya menjadi 7 subbagian. Yang pertama ada kata valet.
Valet merupakan seseorang yang bertugas dalam menjemput ataupun mengantarkan pakaian tamu. Di mana ada misalkan tamu dari kamar 102 yang menginginkan untuk mencuci pakaiannya. Jadi nanti petugas ini ataupun valet ini sendiri yang akan menjemput ke kamar tersebut. Kemudian jika pakaian tersebut sudah selesai dibersihkan ataupun sudah selesai di laundry ataupun dicuci, kembali diantarkan ke kamar tamu yang melakukan proses pencucian ataupun memesan pencucian tersebut. Selanjutnya ada proses checker ataupun petugas checker. Petugas ini bertugas dalam hal kegiatan memeriksa keadaan pakaian tamu sebelum dilakukan proses pencucian. Jadi diperiksa keadaannya baik dari segi keutuhan pakaian tersebut ataupun nanti dari segi warna. Apakah warna tersebut luntur atau tidak. Jadi nanti petugas checker yang akan memeriksa. Dia yang akan memilah-milah. Kemudian selanjutnya ada petugas maker. Petugas maker ini merupakan petugas yang memberikan tanda. Jadi dia yang mengkategorikan pakaian tamu di kamar A ataupun di kamar berapa seperti itu. Kemudian dia juga yang akan memberikan tanda terhadap pakaian-pakaian yang memang memiliki kualitas warna yang rendah ataupun menyebabkan luntur. Kemudian selanjutnya ada kata washer. Washer ataupun washer, ya, petugas washer ini sendiri adalah petugas yang melakukan proses pencucian baik dengan proses manual ataupun menggunakan mesin. Dia yang mengoperasikan mesin-mesin ataupun mesin cuci, mencuci segala jenis pakaian yang di request ataupun dilakukan proses pencucian di laundry itu sendiri. Kemudian ada kata mangler. Mangler ini merupakan petugas yang melakukan proses perbaikan terhadap mesin-mesin yang ada di laundry section. Apabila ada beberapa peralatan seperti mesin itu mengalami kendala kerusakan, jadi petugas mangler ini sendiri yang akan memperbaiki dari mesin-mesin itu. Kemudian ada dry cleaning operator. Jadi seseorang yang memang bertugas untuk melakukan proses pencucian secara dry ataupun kering tanpa menggunakan air. Apa yang digunakan untuk mencuci yaitu berupa bahan kimia khusus yang memang dapat membersihkan beberapa kotoran-kotoran tanpa menggunakan air. Itu sering disebut dengan dry cleaning. Jadi biayanya pun itu cukup mahal. Dan jenis-jenis pakaian yang dicuci secara dry cleaning ini pun nanti berkategori memang khusus. Karena biayanya mahal, jadi ya pakaiannya pun nanti yang khusus dilakukan proses dry cleaning. Kemudian ada kata order taker. Nah, order taker ini adalah petugas yang bertugas dalam hal menerima pesanan. Baik nanti pesanan pencucian ataupun nanti pesanan terhadap pengantaran. Jadi nanti pesanan diterima oleh order taker, dijemput oleh valet. Seperti itu. Nah, keseluruhan inilah merupakan tugas ataupun subtugas yang ada di laundry section. Baik, demikian pemaparan materi terhadap housekeeping department yang sedianya dibagi dalam 3 sub besar secara umum yang ada di hotel. Di akhir pembelajaran ini, mari kita secara bersama-sama selalu berpikir positif serta tetap menjaga imun tubuh dan semangat belajar walaupun nanti pembelajaran ini secara online. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.